Kabar baik untuk Bayern dan Inter untuk leg kedua Liga Champions. Kabar positif datang dari Inter dan Bayern Munich. Pertama untuk klub asal Jerman, lewat unggahan media sosial mereka, mengumumkan bahwa bek Dayot Upamecano telah kembali menjalani latihan setelah mengalami cedera lutut kiri yang membuatnya absen sejak akhir Maret lalu. Bek asal Prancis itu menunjukkan proses pemulihan yang sangat cepat, dan pelatih Vincent Kompany kini berharap bisa memainkannya pada laga leg kedua perempat final Liga Champions melawan Inter. Sementara itu, dari sisi Inter, Mehdi Taremi dan Denzel Dumfries mengalami kemajuan dalam pemulihan cederanya. Setidaknya mereka berdua bisa duduk di bangku cadangan saat menjadi tuan rumah di perempat final Liga Champions tengah pekan depan. Francesco Totti mengusulkan nama Jose Mourinho dan Carlo Ancelotti sebagai kandidat manajer AS Roma yang baru untuk menggantikan Claudio Ranieri. Legenda AS Roma, Francesco Totti, kembali menjadi sorotan setelah memberikan pandangannya terkait pencarian pengganti Claudio Ranieri sebagai pelatih Giallorossi. Ditanya soal sosok ideal untuk mengisi kursi kepelatihan Roma. Dengan tegas, ia menjawab, Ancelotti dan Mourinho adalah yang terbaik di dunia. Siapa yang akan saya sukai? Kami telah menguji Mourinho, jika Ancelotti memikirkannya, maka dia akan diterima. Pernyataan ini langsung mencuri perhatian, mengingat bobot nama yang disebut dan sejarah keduanya dengan sepak bola elit. Jose Mourinho memang pernah melatih Roma pada 2021 hingga 2023, bahkan membawa klub meraih gelar Conference League. Namun, kepergiannya meninggalkan kenangan manis sekaligus tantangan bagi penggantinya. Sementara itu, Carlo Ancelotti, pelatih berpengalaman yang kini menangani Real Madrid, dikenal dengan rekam jejak gemilang di Serie A dan Liga Champions. Usulan Francesco Totti ini seolah menjadi sinyal bahwa Roma membutuhkan figur besar untuk mengangkat prestasi klub. Ancelotti, dengan pengalamannya di AC Milan, Juventus, dan Napoli, bisa menjadi solusi jangka panjang, meski menggaetnya dari Madrid bukan perkara mudah. Mourinho, di sisi lain, tetap memiliki tempat spesial di hati pendukung Roma. Kabar baik untuk Inzaghi karena 3 pemainnya telah kembali dari cedera. Tak butuh waktu lama bagi Inter untuk kembali bekerja setelah kemenangan impresif 2-1 atas Bayern Munich di Liga Champions. Seperti yang telah dilaporkan oleh Sky Sport, skuad asuhan Simone Inzaghi langsung menggelar sesi latihan pada Rabu pagi di Appiano Gentile sebagai persiapan menghadapi laga Serie A melawan Cagliari. Dalam sesi latihan tersebut, Federico Di Marco masih menjalani program latihan terpisah. Bek kiri andalan Inter itu tengah melanjutkan pemulihan lewat menu latihan personal sebagai langkah pencegahan. Menurut laporan ini, Di Marco dijadwalkan akan kembali bergabung bersama tim utama antara Kamis atau Jumat, tergantung pada evaluasi kondisi terakhir. Selain Di Marco, perkembangan positif juga datang dari Mehdi Taremi. Penyerang asal Iran yang absen dalam laga di Allianz Arena kemarin, disebutkan dalam kondisi yang semakin membaik. Mantan striker FC Porto itu diharapkan bisa kembali tersedia dalam waktu dekat. Menurut informasi terbaru dari media Italia tersebut, Taremi berpotensi kembali ke skuad utama dalam salah satu dari 2 laga terdekat Inter, pertandingan melawan Cagliari atau leg kedua perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich yang akan digelar di San Siro pada Rabu, 16 April. Terakhir ada berita mengenai Denzel Dumfries yang ada kemungkinan bisa tampil sedikit lebih cepat, setidaknya pertandingan terakhir di bulan April. Napoli terancam pengurangan poin. Isu plusvalenza kembali menjadi sorotan dalam dunia sepak bola Italia. Pada pagi hari ini, Kejaksaan Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, dikabarkan telah mengambil alih dokumen dari Kejaksaan Roma terkait penyelidikan dugaan pemalsuan laporan keuangan yang beberapa bulan lalu menyeret nama Napoli dan presidennya, Aurelio De Laurentiis. Kabar ini dilaporkan oleh La Repubblica, yang juga mengulas kembali inti dari kasus tersebut. Pusat dari penyelidikan ini adalah transfer Victor Osimhen dari Lille ke Napoli pada musim panas 2020. Saat itu, Napoli disebut membayar sekitar 71 juta euro untuk mendapatkan sang penyerang. Namun, nilai tersebut diyakini melibatkan praktik plusvalenza melalui transfer tambahan sejumlah pemain ke klub Prancis, yaitu kiper Orestis Carnesi serta 3 pemain muda, Manzi, Palmieri, dan Liguori. Jaksa juga menyoroti transaksi antara Napoli dan AS Roma terkait pertukaran pemain Kostas Manolas dan Amadou Diawara, yang diduga mengandung ketidakwajaran secara akuntansi. Sumber yang sama menjelaskan bahwa Jaksa Federal Giuseppe Cin memiliki waktu 30 hari sejak menerima dokumen untuk menentukan apakah proses hukum olahraga dapat dibuka kembali. Sebelumnya, kasus ini telah ditutup dengan keputusan membebaskan pihak-pihak terkait. Namun, seperti halnya yang terjadi dalam kasus Juventus,
Proses dapat dibuka kembali jika ditemukan bukti baru. Sanksi yang mungkin dijatuhkan, menurut laporan tersebut, bisa berkisar dari denda hingga pengurangan poin di klasemen liga, sama seperti yang dirasakan Juventus beberapa musim lalu. Jika sang kapten Lautaro Martinez bikin gol, maka 87,5% Nerazzurri pasti menang. Lautaro Martinez kembali menyumbangkan gol buat Inter Milan saat bertemu Bayern Munchen Rabu 9 April. Donasi 1 gol pada leg 1/4 final Liga Champions di Allianz Arena, Munchen itu membuat Lautaro kini mengoleksi 19 gol di semua ajang buat Nerazzurri, julukan Inter. Lautaro membuka keran gol Inter di menit ke-38. Sebelum kemudian rekannya Davide Frattesi memastikan kemenangan Inter 2-1 di menit ke-88. Ini merupakan penampilan yang solid dan all-out dari semua penggawa tim. Kami berhasil menunjukkan karakter yang kuat dalam laga ini, tutur Lautaro dalam wawancara dengan Amazon Prime. Kemenangan 2-1 oleh Inter ini mencatat sejarah tersendiri. Sebab Inter sukses mengakhiri rekor 22 laga kandang tak kalah milik Bayern di ajang Liga Champions. Selain itu, terdapat fakta unik soal gol Lautaro yang punya persentase tinggi dalam memenangkan Inter. Dalam 16 laga di mana kapten Inter itu mencetak gol, maka 14 laga tersebut berujung kemenangan bagi Inter. Artinya kalau di persentase maka 87,5% Inter akan meraih kemenangan jika Lautaro membuat gol. Hanya ada 2 laga di mana Lautaro mencetak gol dan Inter gagal menang. Pertama saat final Piala Super Italia lawan AC Milan, 6-1, di mana Inter kalah 2-3 oleh klub tetangganya tersebut. Yang kedua yaitu saat bermain imbang 2-2 lawan Bologna FC, 15-1, di pentas Liga Italia. Juventus tercerai-berai di bawah asuhan Thiago Motta. Gianluigi Buffon melihat Juventus bermain dengan lebih bersatu di bawah asuhan Igor Tudor, usai menahan AS Roma dengan skor 1-1, yang mana lebih baik ketimbang era Thiago Motta. Sinyonya tua bertandang ke Stadio Olimpico pada Senin 7 April dini hari WIB untuk laga lanjutan Serie A yang juga menjadi laga kedua Igor Tudor sebagai pelatih. Debutnya sukses berakhir dengan kemenangan dengan skor 1-0 atas Genoa pada pekan lalu dan Juventus tampaknya akan meraih hasil positif lagi di laga kedua Tudor. Namun, setelah Manuel Locatelli membuka skor pada menit ke-40, gawang Michel Di Gregorio malah kebobolan di awal babak kedua melalui Eldor Shomurodov. Laga pun berakhir dengan skor 1-1, yang membuat Juve masih tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Serie A, 1 poin di belakang Bologna yang main imbang 1-1 juga melawan Napoli di pertandingan lain. Meski gagal menang, ada sisi positif yang bisa dipetik dari permainan si nyonya tua sejak dilatih oleh Tudor menurut ex-kiper Bianconeri, Gianluigi Buffon. Sang kiper legendaris merasa bahwa Juve bermain dengan lebih bersatu saat menghadapi AS Roma, yang mana lebih baik ketimbang di awal musim ketika dilatih Thiago Motta, karena para pemain terlihat tercerai-berai. Melihat mereka malam ini, itu terlihat seakan para pemain punya sesuatu yang lebih untuk dibuktikan dan dibagikan, bahwa mereka bergerak ke arah yang sama, kata Buffon kepada DAS. Di awal musim, mereka tampak kesulitan, saya tidak bisa melihat benang merah yang sama, jadi semua orang memberikan permainan dengan interpretasinya masing-masing. Mereka tidak bersatu.